Dunia investigasi tidak selalu menangani persoalan pelik yang melibatkan penegak hukum, namun tak jarang juga menyentuh ranah privasi seperti persoalan asmara. Inilah yang membuat jasa detektif swasta di Indonesia masih diminati. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis JPM TV Yuli Horisman dan Aris Sandi. Halo, ini dengan Pak Jubun? Iya betul, dengan Jubun. Ya, jadi saya melihat istri saya selingkuh gitu dengan teman kantornya. Nanti kita cek dulu, nanti kemudian kami menawarkan kepada Bapak apa yang dapat dikerjakan. Ya, nama saya Jubun. Ya, saya sebagai private investigator, tapi di Indonesia yang lebih dikenal dan orang menyebutnya sebagai detektif swasta. Ya, saya menjalani profesi ini sejak tahun 2008, itu kerja sama orang. Kemudian tahun 2013, saya itu buka kantor sendiri. Ya, detektif itu lebih itu ya, untuk menyelidiki, mencari tahu atas permintaan klien. Pada umumnya itu menyangkut case rumah tangga. Jadi misalnya bapak ibu mungkin mau mengetahui istrinya atau suaminya, apakah mungkin punya will wanita idaman lain atau punya pil pria idaman lain dan butuh bukti-bukti, ya kami mengerjakan hal seperti itu atas permintaan klien. Data-data yang ada kita perhatikan jejak-jejak digital medsosnya. Ya, kalau dalam ilmu-ilmu komunikasi, dalam ilmu-ilmu di internet itu ada namanya jejak-jejak digital. Jadi mungkin si target itu dia bermain internet kapan, kemudian dia update info apa, atau bahkan ketika dia tidak update info apapun, kami akan berupaya untuk mencari tahu. Ketika data-data terkumpul, semua data-datanya udah lengkap dan ada indikator tanda kutip bahwa dia selingkuh, maka tim kami akan datang ke lapangan untuk mengambil bukti-bukti, mungkin seperti foto dan video. Data-data yang dapat dikumpulkan itu terutama itu pertama database. Jadi itu nama big data. Jadi ketika katakan kami hanya mendapatkan nomor handphone target, dengan nomor handphone target itu di aplikasi yang kami miliki itu kita dapat melakukan pencarian di database. Database itu database apa aja, database pihak ketiga, mungkin toko-toko online dan apapun itu. Jadi di database itu kami akan mendapatkan banyak info-info yang menjadi petunjuk. Jadi kami punya banyak akun-akun palsu untuk mengecek dia gitu. Tapi katakan kalau dia private, dia tertutup, kita akan menggunakan berbagai cara untuk dapat menghubungi dia. Mulai dari kita akan telepon ke dia, mungkin menawarkan produk, mungkin kita menyamar sebagai dari pihak bank atau dari pihak lembaga keuangan atau menawarkan apa dengan berbagai metode, berbagai cara kami akan menghubungi dia hingga kami dapat berkontak dengan dia. Kalau memang dia ada di luar negeri, mungkin ketika butuh untuk datang ke lapangan, itu kami menggandeng pihak detektif yang ada di luar negeri. Karena detektif itu dia ada komunitasnya. Komunitas detektif itu ada. Dan kami punya networking untuk itu. Katakan pernah sih untuk menyelidiki orang di Hong Kong ya. Jadi dia orang Indonesia, dia pacaran dengan orang Indonesia, tapi dia mainnya di Hong Kong. Dan dia punya properti, punya apartemen di Hong Kong. Itu kami akan menggandeng pihak detektif di Hong Kong untuk mendapatkan bukti-bukti mereka berduaan. Ya, karena untuk mendapatkan dua orang itu berada pada satu tempat itu membutuhkan momentum ya. Ya kadang-kadang ya mohon maaf memang kita nggak mendapatkan apa-apa, jujur aja ya. Kalau memang dia tidak selingkuh, udah 3 minggu dia pantau, dia memang tidak ada, ya mau apa boleh buat, kecuali kalian memperpanjang waktunya, kami akan melakukan penyelidikan. Ketika kalian benar-benar yakin bahwa mereka itu ada hubungan. Karena untuk seperti itu mengandalkan momentum. Kadang-kadang 1 minggu udah ketemu mereka berdua. Kadang-kadang 2 minggu ketemu. Jadi untuk mengenai waktu memang tidak dapat dipastikan ya. Karena itu butuh momentum. Biasanya ketika mereka udah berduaan, kami akan menghubungi pihak klien. Dari pihak klien akan didatangkan. Kami akan menyangankan bapak ibu datang bawa keluarga. Kalau bisa bawa keluarga dari pihak pasangannya. Jadi ada melihat. Jadi datang melihat dokumentasikan. Tapi memang kadang-kadang ada klien yang tidak mau datang. Mungkin karena waktu, mungkin karena mereka juga punya kegiatan, punya pekerjaan. Jadi dia nggak datang. Dia hanya butuh foto dan video. Memang biasanya itu mereka itu menengah ke atas ya. Karena untuk menggunakan
menggunakan jasa detektif itu fee-nya, biayanya juga lumayan gitu ya. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang kami juga membantu ya. Kalau ketemu klien mungkin ekonomi menengah ke bawah, kami juga berupaya membantu bagaimana untuk dapat mengerjakan, menyelesaikan itu. Kira-kira kebutuhannya apa dan kami menawarkan apa. Ya tapi kok memang aku mesti menjawab mengenai fee-nya, ya macam-macam lah. 7 juta ada, 8 juta ada, 15 juta, 25 juta, bahkan aku pernah yang 65 juta, 80 juta juga ada. Itu tergantung polanya ya. Kan ada yang mungkin kok karyawan dengan karyawan, ya kan mungkin ketemunya, makannya di pinggir jalan, ya mungkin check-in-nya di hotel-hotel yang sederhana. Jadi untuk mengikuti ini, untuk memantau, mendapatkan bukti-bukti juga lebih gampang. Tapi ada menengah ke atas kan, kalangan jet set yang pakai private jet yang perginya ke luar negeri kemana-mana kayak public figure, artis apa, itu tentunya lebih mahal, membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena kami mesti menggandeng pihak-pihak lain gitu, yang lebih profesional. Itu 85 juta, 80 juta ada. Saya sih kenal dia udah lama, tahun 2013, tapi saya nggak tahu siapa dia. Jadi saya kontak cuma pakai chat, pakai telepon, tapi saya nggak tahu siapa dia. Jadi waktu perpanjang NIK nomor aja dia pakai NIK saya. Jadi ya dia pakai nama ke saya, bukan nama asli. Wajahnya pun saya nggak tahu siapa. Makanya saya penasaran, saya kontak detektif swasta. Ngakunya apa? Pertama lelaki itu mengaku sebagai business lawyer, stay-nya di Singapura. Tapi ketika masyarakat menyebutnya detektif itu kan hanya sebutan kata-kata ya gitu. Tapi kalau untuk izin legalitasnya itu memang tidak ada dan memang secara hukum itu tidak diakui gitu. Kok dunia udah aman, damai, udah tenang, ya mungkin detektif nggak dibutuhkan ya. Tapi karena kita melihat dunia itu udah pernikahan-pernikahannya, itu makin ke depan tantangannya itu makin tinggi. Jadi bisnis detektif itu tentunya akan berkembang terus.